Selamat sore, salam Just Talk. Kita bahas match MU kemarin dan juga prospek MU ke depan bagaimana, oke? Kenapa gue mau bahas ini? Karena tujuan Just Talk itu kan mengedukasi. Tidak selalu berhasil karena banyak kardus yang sok-sok fanatik, terutama fans MU ya, banyak banget yang merasa dirinya paling benar. Dan kalau gue memberikan sebuah statement yang berbeda, pendapat yang berbeda, langsung dibilang gue tidak objektif. Padahal yang ngomong itu ilmunya cetek, baru kemarin sore belajar bola. Tapi nggak apa-apa, karena penonton Just Talk ini 90% adalah non kardus yang mau belajar, yang bisa terima pendapat yang berbeda. Kalau lu bilang gua anti MU atau apa, lu salah besar. Nggak ada urusan. MU nggak pernah bikin hidup gue susah. Jadi kenapa gua anti MU? Tapi gua anti fans kardusnya, that's for sure. Oke, justru lu bisa lihat DP. Gua harap MU masuk 4 besar dan gue yakin MU masuk 4 besar. Kenapa? Karena prediksi gue ya, MU City, Liverpool sama Chelsea lebih punya peluang besar dengan mungkin Leicester bersaing untuk ke nomor 4 lah. Kalau mereka masuk 4 besar, gue dapet tiket ke New York dari Hanif ya. Jadi ayam sayur nggak boleh masuk 4 besar. Makanya gue harap MU masuk 4 besar. Jadi gini, kalau kita lihat permainan kemarin, itu gue bilang nggak banget. Dan gue sempet nge-tweet di babak pertama, bahkan 15-20 menit 25 menit pertama itu Burnley ngelawan banget. MU belum ada satu shot, Burnley sudah ada 2, 3, 4 shots. 2 blok kalau nggak salah. Sementara shot pertama itu dari Bruno Fernandes yang dengan gampangnya ditangkap. Oke. Tapi 20 menit terakhir di babak pertama MU sudah mulai kelihatan, sudah mulai mengontrol pertandingan, mendominasi tanpa berbahaya. Jadi babak pertama bisa dibilang cukup membosankan. Masuk ke babak kedua sudah kelihatan Burnley lebih cenderung bertahan, lebih cenderung parkir bis. Kalau gue bilang parkir bis itu biasanya ya itu tinggal tunggu jebol, oke? Em, Kecuali kalau MU di belakang mereka berusaha mengcover alur passingnya dengan 2-3 pemain, tapi ya pemain MU tetap berkualitas lah. Jadi kalau orang mau ngepres gituan, kecuali lu di press MU di press 4-5 pemain, nah baru mereka akan crossing. Kalau enggak dengan gampangnya mereka keluar karena cuma 2-3 pemain yang ngepres. Oke. Nah, eh, kenapa gue tidak bilang, kita realistis saja. Sehebat apa sih permainan ya, bukan golnya. Sehebat apa permainan MU kemarin? Berapa big chance? Kalau gue lihat di Opta, lihat di statistik Opta, mereka melakukan 7 shots on target, tapi sebagian besar itu ya gitu-gitu aja ke arah kiper lah, bukan yang benar-benar berbahaya. Bruno Fernandes sampai 3 kali kalau nggak salah shooting ke arah kiper. Big change-nya itu Burnley 2, MU 1. Big change, oke? Ini yang jadi masalah dengan MU. Kreativitas itu murni lahir dari Bruno. Kalau Bruno nggak begitu perform kayak kemarin, dan dia pemain, untuk gue pemain top, mungkin the best midfielder, the best playmaker yang ada di PL sekarang. The best dalam arti kontribusinya terhadap kinerja timnya sendiri ya. Itu jauh lebih besar, nggak jauh tapi lebih besar daripada Kevin De Bruyne. Kenapa? Karena City lebih merata. Walaupun De Bruyne punya kontribusi cukup besar di City, tapi nggak terlalu tergantung. Kalau MU itu tergantung banget sama Bruno. Nah, Bruno itu kemarin agak menurun mainnya, oke? Dan nggak ada masalah. Rashford nggak main bagus. Cuman namanya pemain berkualitas itu yang tidak dimiliki oleh Burnley, makanya mereka berada di ranking 16 walaupun banyak clean sheet. Mereka tidak memiliki pemain kayak Bruno, kayak Pogba, kayak Rashford, kayak
Greenwood, pemain-pemain yang berkualitas lah. Rashford itu butuh satu peluang untuk bisa memberikan assist yang akurat. Pogba butuh satu peluang untuk bisa melakukan shooting yang bagus, walaupun agak beruntung karena sebenarnya bolanya ke arah Pope, kena kolong kalau nggak salah juga ya. Tapi secara overall, MU layak menang. Kenapa layak menang? Karena they control the game selama 60-70 menit. Mereka mengontrol pertandingan. Mereka niat untuk menyerang. Mereka berusaha untuk create chances. Cuman pada saat stuck, nggak bisa kemana-mana, shooting, maksa. Martial, ya, gue rasa yang kardus pun sepakat sama gue bahwa dia sekarang lagi dalam performa yang menurun ya. Kecuali satu shootingan yang ditepis oleh Pop, itu shootingan keren. Gue rasa salah sentuh dia, salah shooting, makanya bolanya sampai dengan bener. Kalau dia shootingnya bener, semua ke atas, semua nggak jelas. Jadi intinya adalah tim ini faktor angin segarnya lagi dapat, faktor lucknya lagi dapat, oke? Dalam arti Bruno, Rashford nyaris nggak pernah cedera, ya kan? Justru dua pemain ini sangat penting. Pogba, ya ups and down, tapi kembali dapat kemarin main bagus, harus diakui. Nah, sementara kalau kita lihat Liverpool dan City itu lebih merata. Liverpool musim ini banyak banget yang cedera, bukan hanya Van Dijk dan lain-lain, tapi tetap bisa berada di papan atas. Bahkan mereka kehilangan 6 poin 3 kali seri lawan tim papan bawah. 3 tim yang dihajar sama Arsenal, mereka seri kehilangan poin. Tapi still mereka berada di papan atas. City terseok-seok di awal. Sekarang mereka ketinggalan 2 match. Kalau dua-dua itu menang, mereka cuman tertinggal kalau nggak salah 1 poin atau 2 poin dari MU. Jadi sangat ketat. Sementara MU dapat segala keuntungan dari tidak ada cedera, efektivitas, bla bla bla. Dari sisi permainan biasa aja. That's why gue kemarin nge-tweet, gol ini bukan karena set play atau sebuah set play yang sudah dilatih dalam latihan. Gol ini murni skill individu. Maka dari itu gue bilang, ini bukan berkat hebatnya taktik dari Ole. Taktiknya dari Ole untuk gue itu old school, tergantung dengan satu playmaker. Ya, sekarang ada 2. Pogba kemarin meringankan lah, tapi kan itu tidak selalu terjadi. Lebih sering kali mengandalkan Bruno. Maka dari itu gue bilang, kalau kalian seneng atau berharap MU jadi juara, boleh-boleh aja sih. Tapi feeling gue kalian akan kena PHP sama kayak Everton yang di papan atas jeblok, Spurs 2 minggu papan atas jeblok, semua akan turun. Ujungnya diambil alih sama either City atau Liverpool. Bukan berarti MU tidak ada peluang untuk jadi juara. Oh ada, pasti. Tapi peluangnya itu lebih kecil. Kalau dari 100 kan ada 3 kandidat untuk gue ya. City, Liverpool, sama MU. Kalau gue bilang mungkin 35% City, 35% Liverpool, 30% MU. Gue tetap menempatkan City dan Liverpool di atas. Murni karena apa? 1, pelatihnya. Klopp sama Pep untuk gue masih 2 level di atas Ole. Kedua, kualitas pemainnya. Kualitas pemain MU itu tidak merata. Kalau orang bilang AWB, ini fans Inggris itu gila. Gue kan sering iseng-iseng baca komentarnya. AWB dibilang main bagus kemarin. Aduh, gue sampai geleng-geleng. Kalau Maguire dibilang bagus, gue masih bisa terima. Bailey oke, gue bisa. Luxio fine. Tapi AWB ini kan sering kali jadi titik lemahnya dari MU. Cuman ke cover dengan center back-nya dan bahkan dengan De Gea. But that's okay. Ini pendapat aja. Jadi untuk gue MU 4 besar pasti. Kalau jadi juara, feeling gue sih enggak. Di luar asumsi Bruno sama Rashford nggak cedera lah, oke? Tapi feeling gue mereka akan
performanya itu akan tetap menurun, dan pada saat 2-3 kali beruntun kalah, itu udah dilewatin. Arsenal sama yang ranking 4 Spurs kalau nggak salah itu cuma selisih 6 poin. 6 poin ini cuma dua kali kalah ke Uber. Jadi jangan terlalu jumawa atau sombong. Gue tidak melihat seperti beberapa orang, gue tidak melihat Ole ini bisa mengangkat MU ke, nggak usah levelnya SAF lah, itu terlalu jauh. Satu level dari sekarang, gue tidak melihat Ole punya kapasitas untuk itu. Murni didukung oleh kualitas pemain individu. Oke, bisa aja beruntun menang, tapi ini masalah menjelang 1-2 bulan sebelum selesai. Ini udah masalah mental. Kita lihat bisa nggak MU jadi juara atau at least masuk 4 besar lah, karena ini akan jadi ketat. Apalagi kalau seandainya Chelsea kalah lawan Fulham, seandainya ya, Lampard dipecat, Tuchel masuk, itu akan langsung meroket. Inilah serunya IPL. Sama sekali tidak bisa diprediksi, dan juga tim-tim kayak Everton, Wolves, Leicester apa ini nggak bisa diprediksi. Bahkan Arsenal pelan-pelan ke atas. Jadi jangan sok-sokan kalian mau jadi paranormal. Kita nikmati aja tiap match dan be objektif. Thanks for watching.